Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat maghrib Masjid Al-Amin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Antara lain yang paling berharga adalah kita diberi nikmat iman dan Islam, sehingga kita dapat berkumpul bersama-sama melaksanakan perintahnya, yaitu sholat maghrib berjamaah dan dilanjutkan dengan menuntut ilmu di jalan Allah. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada junjungan kita Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita sebagai pengikut ajarannya. Seperti biasa, marilah kita awali taklim kita dengan bersama-sama membaca surat Al-Fatihah. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila mu'allifi hadzal kitab Asy-Syaikh Al-Imam Barakatil Anam Abdullah Ba'lahu Al-Haddad rahimahullah, nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Amin. Dan marilah kita lanjutkan dengan bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan majlis taklim kita ini senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat pada hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami.
والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita lanjutkan pembacaan kitab An-Nasaihud Diniyah ini. Sekarang halaman 43. Baris ketiga. Masih tentang bahaya menganggap lama hidup di dunia atau tulul amal. Jadi ternyata pembahasan tulul amal ini panjang, yaitu menganggap lama hidup di dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala ba'dus salafis sholihin. Sebagian ulama salafus sholih berkata, radhiyallahu anhum, semoga Allah meridhoi mereka. Sebagian ulama salafus sholih berkata, law ra'aitum al-ajala, jika kalian melihat kematian, wa masirahu, dan perjalanannya, perjalanan kematian itu, la abghadtum, maka kamu akan membenci al-amala, dunia, wa ghururahu, dan tipuannya. Jadi sebagian ulama ada yang berkata, jika kamu membayangkan atau melihat perjalanan kematian dan hari-hari setelah kematian, maka kamu akan membenci dunia dan membenci tipu daya dunia atau kenikmatan dunia. Hadirin sekalian, jadi yang diperlihatkan kematian dan perjalanan setelah kematian ataupun akhirat itu hanyalah Rasulullah SAW. Rasulullah itu bisa melihat yang tidak kita lihat, hadirin sekalian. Rasul sudah melihat orang yang disiksa kubur. Rasul bisa melihat bagaimana surga, bagaimana neraka, bagaimana padang mahsyar, dan Rasul menyampaikannya kepada kita di dalam hadis-hadisnya agar kita memiliki kesadaran tentang pentingnya beramal soleh untuk akhirat, hadirin sekalian. Nah, kalau kita diperlihatkan, hadirin sekalian, kalau kita diperlihatkan, kita bisa tidak kuat, hadirin sekalian. Rasul itu kuat sehingga diperlihatkan. Kalau kita diperlihatkan orang yang sedang disiksa kubur saat ini, hadirin sekalian, kita nggak mau makan, hadirin sekalian, nggak nikmat itu dunia, hadirin sekalian. Kita pengennya ibadah terus, tapi kita diberi kenikmatan oleh Allah tidak diperlihatkan, hadirin sekalian. Jika kita diperlihatkan kematian dan hari-hari setelah kematian, maka kita akan membenci dunia dan membenci kenikmatan dunia, hadirin sekalian. Pengennya ibadah kepada Allah, pengennya terus nambah ibadah. Kalau semua manusia begitu, hadirin sekalian, dunia ini nggak rame, hadirin sekalian. Dunia ini sepi, hadirin sekalian. Nah, sehingga yang diperlihatkan itu hanya Rasulullah SAW. Hadirin sekalian, kita akan diperlihatkan neraka dan surga itu pertama kali kita lihat ketika akan dicabut nyawa kita, hadirin sekalian. Ketika kita akan dicabut nyawanya, hadirin sekalian, malaikat Israel datang menjemput kita. Kita diperlihatkan tempat kita di surga apa di neraka, hadirin sekalian. Maka orang yang beriman, orang yang bertakwa kepada Allah, sering kita lihat ketika kematian itu wajahnya tersenyum, hadirin sekalian, karena dia melihat tempatnya nanti di surga penuh dengan kenikmatan. Dan sebaliknya, orang yang berlumur dosa itu diperlihatkan neraka dan tempatnya nanti setelah kematian, hadirin sekalian. Sehingga biasanya orang-orang yang durhaka kepada Allah
itu wajahnya tidak menyenangkan ketika kematian, hadirin sekalian. Maka kita berusaha senantiasa untuk taat pada Allah, dan karena kita menyadari bahwa dunia itu mampir, hadirin sekalian, usahakan kita punya cita-cita akhirat, hadirin sekalian. Kalau cita-cita dunia nggak usah diajarin. Saya pengen rumah yang besar, semua orang berlomba-lomba. Saya pengen uang saya banyak, simpanan saya di bank banyak, lalu berlomba-lomba untuk bekerja keras, hadirin sekalian. Tapi cobalah kita berpikir cita-cita akhirat, hadirin sekalian. Cita-cita akhirat itu memperbaiki amal-amal soleh kita, hadirin sekalian. Bagaimana caranya agar sholat saya bisa khusyuk? Itu cita-cita akhirat, hadirin sekalian. Bagaimana saya bisa istiqomah rutin membaca Al-Quran, entah itu ba'da maghrib, entah itu setelah subuh, itu cita-cita akhirat, hadirin sekalian. Bagaimana saya menambah sholat sunnah saya selama ini jarang dikerjakan, kemudian kita ingin menambahnya, itu cita-cita akhirat, hadirin sekalian. Bagaimana saya ingin menyantuni anak yatim, berinfak ke masjid, senang memberi makan fakir miskin, itulah cita-cita akhirat, hadirin sekalian. Mulai sekarang kita hendaklah punya cita-cita akhirat, hadirin sekalian. Wa qala akharu, sebagian ulama yang lain berkata, kam mim mustaqbilin, berapa banyak orang yang menghadap yauman, pada suatu hari, lam yastakmilhu, dan dia tidak bisa menyempurnakan hari tersebut. Harinya masih ada, orangnya sudah tidak ada, hadirin sekalian. Jadi banyak saudara-saudara kita yang sudah dipanggil menghadap Allah itu banyak yang dia menghadap suatu hari dengan gagah, dengan sehat, lalu dia tidak bisa menyempurnakan hari itu, hadirin sekalian. Artinya sebelum hari itu berakhir, dia sudah dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita tidak pernah tahu, hadirin sekalian. Wa mu'milin, dan orang yang bercita-cita godan besok hari, lam yudrikhu, tidak dapat cita-cita tersebut karena sudah meninggal. Jadi berapa banyak orang yang ingin ini, ingin itu, ingin pergi ke sana, tapi tidak kesampaian karena dia sudah berpulang ke rahmatullah, hadirin sekalian. Wa qala akharu, sebagian ulama yang lain juga berkata, rubba dhahikin, banyak orang yang tertawa, mil afihi, sepenuh mulutnya, tertawa dengan terbahak-bahak, wala'allahu akfatuhu qad kharajat min indil qassari, padahal kain kafannya sudah dikeluarkan dari tukang kain. Jadi ada orang yang tertawa padahal sebentar lagi meninggal dunia, dan dia sedang tertawa kesenangan dunia, hadirin sekalian. Maka karena kematian ini kita tidak tahu kapannya, hendaklah kita selalu dalam keadaan taat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa fil hadisi, di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yanju awwalu hadhil ummati, generasi pertama umat ini selamat, bizuhdi, dengan sifat zuhud, wal yakini, dan yakin, keyakinan kepada Allah. Jadi generasi pertama umat ini, umat Rasulullah ini, yaitu Rasulullah dan para sahabat, hadirin sekalian, itu disebut generasi pertama. Generasi pertama umat ini selamat dengan sifat zuhud dan sifat yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Zuhud itu adalah mengambil sedikit dari dunia sebatas keperluannya buat akhirat. Jadi dia mengambil dunia tapi niatnya akhirat, hadirin sekalian. Dia cita-citanya akhirat, dunia dia gunakan untuk
penunjang ibadah taat pada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya zuhud, hadirin sekalian. Zuhud itu enggak harus miskin, bisa aja dia kaya tapi pemurah, tapi dermawan, pemurah, senang menyantuni, itu tujuannya hadirin sekalian. Maka kaya adalah hal yang baik buat orang tersebut hadirin sekalian. Jadi zuhud itu bisa miskin, bisa kaya, yang penting hatinya adalah niatnya untuk akhirat hadirin sekalian. Jadi umat ini selamat kalau memiliki sifat zuhud, yaitu menjadikan dunia mazra'atul akhirah, mengambil dunianya hanya untuk keperluan akhirat hadirin sekalian. Wal yakin, dan keyakinan kepada Allah. Kita harus menancapkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah lah yang memberikan rezeki kepada kita, bahwa Allah lah yang memberikan kesehatan kepada kita, bahwa Allah lah yang memberikan anugerah semua ini kepada kita hadirin sekalian. Selain Allah adalah perantara. Kepada perantara kita berterima kasih. Jadi ada orang yang perantara ngasih rizki kepada kita, kita yakin itu rizki dari Allah, itu pengaturan Allah sehingga orang tersebut ngasih rezeki kepada kita. Kepada perantaranya kita berterima kasih hadirin sekalian. Nah, kepada Allah kita bersyukur hadirin sekalian. Kalau kita yakinnya kepada Allah hadirin sekalian, perantaranya hilang, kita tidak resah hadirin sekalian. Akan ada perantara-perantara lain yang menyebabkan kita mendapatkan rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala selama kita hidup hadirin sekalian. Kita bekerja, tiba-tiba dipecat karena kita sholat Jumat. Orang yang yakin kepada Allah, dia tidak takut dipecat gara-gara sholat Jumat hadirin sekalian. Karena dia yakin bahwa rizki datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bos itu hanya perantara hadirin sekalian. Ada bos nyuruh bermaksiat, nyuruh minum minuman keras, kita menolak hadirin sekalian. Nah, kita harus menolak karena itu hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Biasanya bilang nggak enak, lalu kita nyobain hadirin sekalian, lalu kita takut dipecat hadirin sekalian. Kalau sudah urusan haram, wajib kita tolak siapapun yang nyuruhnya hadirin sekalian. Kalau sudah perintah Allah yang wajib ditunaikan meskipun ada orang yang melarangnya hadirin sekalian. Nah, keyakinan ini harus kita miliki sehingga hidup kita ini selalu tenang di dunia. Kita yakin dari sini nggak dapat, dari tempat lain dapat hadirin sekalian, karena pemberi rizkinya tetap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita keyakinan kepada Allah harus betul-betul tertanam dalam diri kita, sehingga insya Allah kalau keyakinan itu ada, hidup di dunia ini tenang hadirin sekalian. Para sahabat Rasulullah adalah orang-orang yang yakinnya 100% kepada Allah. Dia yakin 100% kepada Allah, sehingga kemajuan Islam itu terjadi pada generasi pertama hadirin sekalian. Terus mengalami kemunduran, itu tidak lain keyakinannya makin berkurang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang korupsi adalah orang yang tidak yakin kepada Allah hadirin sekalian. Dia tidak yakin bahwa sehingga dia mengambil yang haram, padahal kalau dia tolak yang haram tersebut, yang halal akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yahliku akhiruha wa yahliku akhiruha. Generasi akhir umat ini binasa bil hirsi, dengan serakah terhadap dunia, wa tulil amal, dan menganggap lama hidup di dunia. Jadi kita ini umat Islam ini, generasi akhir ini binasa lantaran dua sifat.
serakah terhadap dunia, hadirin sekalian. Serakah terhadap dunia, berlomba-lombanya urusan dunia, hadirin sekalian. Sehingga kalau punya duit banyak merasa beruntung, nggak punya duit merasa rugi. Kemudian merasa kalau rumahnya megah itu merasa beruntung, rumahnya kecil dia merasa rugi. Maka berlomba-lomba terhadap dunia dan juga menganggap lama hidup di dunia, itulah penyebab kehancuran umat ini, hadirin sekalian. Maka hendaklah kita punya sifat qasrul amal, menganggap sebentar lagi kita akan meninggal dunia, atau besok kita akan meninggal dunia. Ketika besok kita merasa akan meninggal dunia, maka sholat hari ini kita baguskan, baca Quran hari ini kita baguskan, kita berusaha kita berusaha beramal soleh hari ini, karena besok sudah meninggal dunia, hadirin sekalian. Terus amal-amal akhirat kita baguskan, hadirin sekalian. Dan dunia itu sekedarnya aja, hadirin sekalian. Nggak dapat nggak apa-apa, nanti ada jalan lain, hadirin sekalian. Allah Maha mengatur. Kita ini hanya disuruh ikhtiar. Ikhtiar itu berusaha. Berusaha harus dijalanin, hadirin sekalian. Yang guru mengajar, yang pedagang berdagang, kemudian yang pembisnis jalani bisnisnya, semua dikerjakan dengan tetap tidak melakukan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pedagang jangan riba, jangan mengurangi timbangan, jangan ada kecurangan, nanti diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita ikhtiar, hadirin sekalian, kita ikhtiar berusaha karena Allah menyuruh ikhtiar, maka kita ikhtiarnya jadi ibadah, hadirin sekalian. Dagangnya jadi ibadah, mengajarnya jadi ibadah, aktivitas-aktivitas kita bernilai ibadah lantaran tujuannya akhirat, hadirin sekalian. Jadi kita tetap ikhtiar, bukan kita yakin rizki dari Allah lalu kita di rumah aja lalu angkat tangan, ya Allah berilah saya rizki, berilah saya uang yang banyak. Tidak akan uang jatuh dari langit, hadirin sekalian. Tetapi kita ikhtiar, dapatnya bisa dari usaha kita, bisa cara lain yang Allah kehendaki, hadirin sekalian. Yang penting kita ikhtiar saja, jalanin dengan tenang, dengan perlahan-lahan, dan tidak tergesa-gesa, hadirin sekalian. Insya Allah kita akan mendapatkan rezeki kita yang berkah, hadirin sekalian. Alinea berikutnya, wa qala Aliun radhiyallahu anhu, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, akhwafu ma akhafu alaikum, yang paling aku takutkan dari yang aku takutkan menimpa kalian adalah ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu, wa tulul amal, dan tulul amal, menganggap lama hidup di dunia. Jadi Sayyidina Ali berkata, yang paling saya takutkan menimpa umat Islam itu, umat Islam kalau mengikuti hawa nafsunya. Orang kalau sudah mengikuti hawa nafsu itu nggak bisa dinasehatin, hadirin sekalian. Udah dia jalanin aja. Jadi nggak bisa dinasehatin, hadirin sekalian. Dan tulul amal, menganggap hidup di dunia ini lama, hadirin sekalian. Fa ammat tibaul hawa, adapun mengikuti hawa nafsu itu, fa yasuddu anil haqqi, maka dia akan menghalangi kebenaran, dia akan menolak kebenaran. Orang kalau sudah mengikuti hawa nafsu itu sudah tidak peduli halal haram, hadirin sekalian, karena dia yang diikuti hawa nafsunya kepuasannya, hadirin sekalian. Wa ammatulul amal, adapun menganggap lama hidup di dunia itu, fayunsil akhirah, orang tersebut akan melupakan akhirat. Jadi kalau kita menganggap lama hidup di dunia, kita akan lupa akhirat, hadirin sekalian. Wa man nasyal akhirah, barang siapa yang lupa akhirat, lam ya'mal laha, tidak akan beramal untuk akhirat.
Wa man lam ya'mal laha, barang siapa yang tidak beramal untuk akhirat, qaddama ilaiha wa huwa muflisun minal a'malis sholihah, dia akan menghadap akhirat dalam keadaan bangkrut dari amal-amal soleh. Dia tidak punya amal soleh kalau tidak beramal untuk akhirat. Allati la najata, yang tidak ada keselamatan, wala fauza, dan tidak ada kesuksesan, fil akhirati, di akhirat, biduniha, tanpa amal soleh tersebut. Jadi tidak ada keselamatan, tidak ada kesuksesan di akhirat kecuali kalau di dunia kita beramal soleh, hadirin sekalian. Jadi orang ingin akhirat bahagia, lalu di dunia tidak pernah beramal soleh, lalu di dunia bermaksiat kepada Allah, maka tidak mungkin orang tersebut masuk ke dalam surga. Dia akan bahagia di akhirat tanpa amal soleh, hadirin sekalian. Fa'il tolaba inda dzalika ayyuradda ilad dunya, pada saat itu ia menginginkan untuk kembali kepada dunia, liya'mala sholihan, untuk beramal soleh, hila bainahu wa baina dzalika, maka hal itu akan dihalang-halangi. Faya'dumu inda dzalika tahassuruhu, maka besarlah penyesalan orang tersebut, wa nadamuhu, dan kerugian orang tersebut, haitsula yanfa'un nadamu, pada saat itu tidak berguna lagi penyesalan, hadirin sekalian. Jadi orang yang dulunya kurang amal soleh ingin ke dunia lagi, hadirin sekalian, ingin dikembalikan ke dunia lagi, tetapi hal itu sudah tidak bisa kembali, hadirin sekalian. Ya Allah, kembalikan saya ke dunia, saya mau beramal soleh ya Allah, saya mau bersedekah, saya mau sholat, saya mau infak, saya mau jadi orang baik ya Allah. Tapi pada saat itu sudah tidak berguna lagi, hadirin sekalian. Nah, pada saat ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk selalu memperbaiki diri, hadirin sekalian. Kalau sadarnya pada saat sekarang kita akan selamat, tapi kalau sadarnya sudah sakaratul maut ataupun sudah kematian, maka sudah terlambat, hadirin sekalian. Maka kita berusaha untuk senantiasa meningkatkan amal-amal soleh kita, hadirin sekalian. Wa fi wasiyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, di dalam wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, li Ibni Umar, kepada Ibnu Umar radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai Ibnu Umar, Rasul bersabda, kun fid dunya ka'annaka gharibun, jadilah engkau di dunia seakan-akan kamu orang asing. Jadi jadilah di dunia seakan-akan kita orang asing. Au abiru sabilin, atau orang yang sedang melewati jalanan, hadirin sekalian. Kalau kita merasa di dunia orang asing, ini bukan negeri kita, hadirin sekalian, negeri kita akhirat, maka kita mengumpulkan bekal untuk akhirat, hadirin sekalian. Kalau kita dalam perjalanan, hadirin sekalian, lalu kita mampir, nggak mungkin tempat berteduh kita dibagus-bagusin, lalu mampir lagi, habis mampir dibagus-bagusin lagi, dihias, didekor, lalu jalan lagi, mampir lagi, dihias, didekor, dibagus-bagusin, hadirin sekalian. Maka orang tersebut akan kehabisan bekal, hadirin sekalian. Maka yang bagus adalah di dunia itu seperti orang yang melintasi jalan, hadirin sekalian. Dunia ini bukan tempat kita, tetapi hanya mazra'atul akhirah, tempat menanam untuk kehidupan akhirat, hadirin sekalian. Wa fi dzalika, di dalam hadis itu, ghayatul hissi, ada anjuran, ada puncaknya anjuran, ala qasril amal, untuk menganggap sebentar lagi kita meninggal dunia.
wa qillatir raghbati, dan sedikit kecintaan fid dunya, terhadap dunia. Jadi jangan sampai kita memiliki kecintaan yang berlebihan terhadap dunia, tetapi dunia senantiasa dijadikan masra'atul akhirah. Wa kana Ibnu Umar yaqul, Ibnu Umar berkata, idza asbahta, jika kamu berada di pagi hari, fala tantaziril masa, janganlah menunggu waktu sore. Maksudnya, jika kita berada di pagi hari, kita luang ingin beramal soleh, lakukan amal soleh itu sekarang, hadirin sekalian. Jangan nunggu nanti, hadirin sekalian. Jangan nunggu nanti sore. Nanti sore saya luang, belum tentu umur kita sampai ke sore, hadirin sekalian. Wa idza amsayta, jika kamu berada di sore hari ingin beramal soleh, fala tantadhiris sabah, janganlah menunggu pagi hari. Kita bisa sore beramal soleh, kita bisa di pagi hari bisa beramal soleh, jangan ditunda-tunda, hadirin sekalian. Belum tentu umur kita nyampe sampai besok pagi, belum tentu umur kita nyampe sampai sore hari, hadirin sekalian. Yang bisa dikerjakan sekarang untuk beramal soleh, lakukanlah sekarang, hadirin sekalian. Tapi jangan lupa, amal soleh itu harus ada iman. Kita semua beriman kepada Allah, itu anugerah yang mahal, hadirin sekalian. Selanjutnya, amal soleh juga harus dengan ikhlas, hadirin sekalian. Orang yang beriman lalu dia beramal soleh, tapi amal solehnya tidak ikhlas, juga tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi iman lalu beramal soleh, amal solehnya disertai dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa khudh min hayatika limautik, ambillah hidupmu untuk kematianmu. Jadi hendaklah hidup kita ini untuk hari-hari setelah kematian, persiapan untuk hari-hari setelah kematian. Wa min sihhatika, jadikanlah sehatmu untuk beramal soleh. Lisaqomika, jangan sampai kita menunggu sakit baru kita beramal soleh, hadirin sekalian. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.